Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini analisa biostatistika dan kependudukan membahas desain sampling dengan submateri perhitungan besar sampel, teknik sampling, dan desain kerangka konsep. Jadi sebenarnya ini adalah mata kuliah advance ya, artinya kita sudah memberikan kepada teman-teman yang dianggap juga sudah melewati beberapa mata kuliah. Jadi sebenarnya di tema ini kita sudah membahas lebih spesifik di mata kuliah besar sampel dan teknik sampling. Hanya saja mungkin di sini saya akan lebih mendalam untuk membahas desain kerangka konsep ya. Oke, jadi adalah teknik besar sampel. Besar sampel, cara perhitungannya sering kita bahas. Jadi karena kalian juga diajak untuk membahas bukunya Lemeso, Lowanga, maka di sini kita pun sudah mengetahui bahwa untuk mengambil besar sampel bisa menggunakan rumus survei acak, bisa menggunakan rumus stratifikasi, atau menggunakan persoalan satu sampel. Tergantung bagaimana situasi dan kondisi. Tetapi memang ketika saya melihat pola penulisan skripsi kakak tingkat kalian, memang banyak menggunakan rumus yang ini. Jadi formula 2 ini ya, kalau saya tidak salah di halaman 27. Nah, ini kenapa dianggap sangat mendekati besar populasi, karena memang penggunaan Z, penggunaan proporsi, penggunaan presisi, dan memang digunakan untuk survei acak. Jadi kita anggap bahwa kita sedang menggunakan sebuah data yang memang diambil sama lembaga atau sebuah badan menggunakan teknik random. Oke, kemudian ini adalah contoh. Jadi ini adalah contoh penelitian. Jadi kebanyakan besar pada kita ini masih melakukan penelitian dengan melibatkan data sekunder. Sehingga kalau data sekunder biasanya kita akan bisa mengambil seluruh data untuk dijadikan penelitian atau mengambil sebagian saja yang sesuai dengan inklusi dan eksklusi kita. Nah, kalau di sini sampel dalam penelitiannya sebanyak 40 pasangan usia subur. Ya, kemudian 20 pasangan usia suburnya menggunakan metode MOE jenis KB. Kemudian 20 lainnya menggunakan bukan MOE. Nah, di sini tidak dijelaskan pengambilan sampel seperti apa, inklusi seperti apa, tetapi memang ini adalah ciri khas dari artikel ya. Jadi artikel itu jarang sekali mereka mencantumkan rumus besar sampelnya dan bagaimana proses pengambilan besar sampel. Jadi sebenarnya di sini saya itu pengennya tadi ingin mengambil salah satu contoh dari skripsi tingkat kalian. Nah, berarti tugas kalian adalah silakan dibaca penelitian kakak tingkat kalian yang full skripsinya, coba dilihat, coba disimak bagaimana proses dan teknis mereka mengambil sampel jika mereka tidak menggunakan seluruh populasi. Di sini juga saya terangkan sedikit sehingga kita semakin paham dengan definisi populasi target dan populasi terjangkau. Jadi yang namanya populasi target itu di mana populasi yang memenuhi kriteria kita itu menjadi sasaran akhir penelitian. Contohnya adalah klien diabetes mellitus di Samarinda. Nah, ini adalah target kita. Oh, kita pengen klien yang memiliki atau menderita DM. Kemudian biasanya pada bagian populasi kita akan juga mendefinisikan populasi terjangkau, artinya yang bisa kita jangkau. Nah, yang bisa kita jangkau itu adalah contohnya kelompok yang menjadi anggota BPJS Samarinda. Nah, kalau kita baru bilang klien DM kan bisa di mana saja ya, bisa di rumah sakit, bisa klinik, bisa puskesmas. Apakah dapat terjangkau? Tidak. Bisa, tapi sangat sukar, tapi sangat susah. Tapi ketika kita menyempitkan dia menjadi populasi terjangkau, menjadi anggota BPJS Samarinda, maka kan kita kemungkinan akan mendapatkan data ini di BPJS, sehingga akan lebih mudah untuk mendeteknya karena biasanya alamat, bahkan nomor HP-nya lengkap. Itu beda populasi target dan populasi terjangkau, sehingga banyak penelitian yang mendefinisikan target dan terjangkau. Kemudian ini adalah hubungan populasi, sampel, sampling, dan besar sampel. Jadi ada populasi target, terjangkau, dan sampel. Jadi ini adalah karakteristik dan contohnya. Jadi kalau target dibatasi oleh karakteristik klinis dan demografis, contoh stres hospitalisasi pada anak jumlahnya nggak terbatas ya, tidak tahu kapan, tidak tahu di mana, tidak tahu tahun berapa. Kemudian populasi terjangkaunya dibatasi oleh tempat dan waktu, misalnya anak stres hospitalisasi di rumah sakit umum daerah AWS, ternyata datanya adalah 58 anak per bulan. Kemudian sampelnya ketika dipilih secara acak diperoleh 30 anak yang terlibat dalam penelitian.
Baik, ini adalah kriteria populasi, jadi sebaiknya kita mempertimbangkan yang pertama biaya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita mau melakukan penelitian itu kita harus menghitung biaya penelitian, termasuk salah satunya adalah biaya transportasi atau mungkin biaya tambahan karena misalnya kita butuh waktu untuk mengerti bahasa daerah masyarakat atau responden kita. Yang berikutnya adalah praktik. Jadi kadangkala juga ada subjek populasi yang sulit dijangkau, artinya mungkin jalannya rusak atau jaraknya yang terlalu jauh, atau kita harus menggunakan mode transportasi yang berbeda. Kemudian perhitungan kemampuan orang dalam berpartisipasi, artinya ketika kita ingin melibatkan subjek-subjek tertentu untuk penelitian, kita harus memikirkan apakah orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik. Kalau ternyata respondennya gangguan mental, tidak sadar, kondisi lainnya misalnya tidak bisa membaca dan lain-lain, maka ini harus dipertimbangkan, dimasukkan ke dalam penelitian. Kemudian pertimbangan rancangan penelitian. Jadi populasi untuk eksperimen akan berbeda dengan observasi ya, dan biasanya tidak akan sebanyak penelitian observasi, karena kalau eksperimen harus banyak validitas internal eksternal yang harus kita kendalikan supaya tidak terjadi bias yang terlalu besar. Ini adalah bahan bacaan untuk sampling, jadi silahkan dibaca. Jadi ada sample size for clinical trial with normal data, kemudian how many do I need? Ini terkait basic principle of sample size estimation, kemudian consideration on sample size and power calculation in randomized clinical trial. Nah, ini kemungkinan nanti bisa diarahkan ke software atau perangkat lunak untuk menghitung sample size. Kemudian statistical power and sample size ya, ini juga sangat bagus sekali, miliknya Springer nih. Biasanya buku-buku Springer itu banyak dipakai oleh teman-teman BIOS. Kemudian calculation of required sample size ya. Kemudian juga ada tambahan satu artikel, nanti ini bisa kalian baca sebagai bahan bacaan sampling. Oke, jadi ini adalah salah satu penelitian yang menggunakan data sekunder lainnya. Jadi dia menggunakan Indonesian DHS Analysis 2017 ya, terkait unminute. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa subjek penelitiannya adalah 29.189 wanita. Itu berarti seluruh datanya adalah data SDKI tahun 2017, itu semua diambil, dan ini merupakan penelitian non-reaktif dan melibatkan data sekunder. Kemudian juga ini adalah salah satu ada dua contoh lainnya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa dari SDKI tahun 2017 sampel yang dilibatkan adalah 1221. Jadi semuanya adalah seluruh populasi penduduk wanita usia subur, tapi hanya yang di Provinsi Kalimantan Timur yaitu 701. Nah, ini biasanya peneliti itu memiliki kriteria tertentu sehingga kemudian hanya 700 yang dilibatkan dari 1221. Kemudian yang berikutnya di sini kita bisa tahu bahwa data sekunder yang diambil itu dari BPS tahun 2017. Nah, di sini sampelnya adalah angka kematian bayi ya yang terdaftar, tapi tidak dijelaskan, tidak disebutkan jumlahnya berapa. Ini adalah artikel dengan data sekunder, silahkan dibaca juga bagaimana cara mendefinisikan sampel dengan menggunakan data sekunder. Kemudian ini yang penting dek, nah ini adalah menyusun kerangka konsep. Jadi konsep adalah sebuah abstrak dari sebuah realitas, sehingga dapat kita komunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antar variabel. Jadi kerangka konsep itu sebenarnya membantu peneliti untuk menjelaskan hasil temuannya nanti dengan teori. Itu kenapa kerangka konsep itu atau kerangka berpikir harus disusun berdasarkan kerangka teori yang benar. Bukan kerangka modifikasi, bukan kerangka yang dicontoh dari artikel skripsi, bukan kerangka hasil buatan sendiri, tetapi memang diadop dari kerangka teori yang sudah dituliskan di buku. Kenapa harus buku, Bu? Karena biasanya orang-orang yang menulis buku itu adalah orang-orang yang sudah melakukan praktik ke lapangan atau membuktikan teori yang sudah ada sebelumnya sehingga ada up to date lagi. Jadi memang ada kerangka-kerangka teori yang baku.
Kerangka konsep atau kerangka berpikir itu adalah model pendahuluan dari sebuah masalah penelitian. Jadi, merupakan refleksi dari korelasi variabel-variabel yang diteliti. Kemudian tadi sudah saya bilang bahwa dibuat berdasarkan literatur dan teori yang sudah ada, jangan dibuat-buat. Kemudian hati-hati dengan kerangka konsep modifikasi, karena kita tidak tahu dari mana asalnya. Kalau mau meniru, sebaiknya mengambil kerangka teori asli, di mana dia mengadop menjadi kerangka konsep yang dimodifikasi. Kemudian tujuannya untuk mensintesa dan mengarahkan peneliti. Jadi juga kerangka konsep ini sebagai panduan kita. Nanti analisisnya mau seperti apa? Apakah sebab akibat? Apakah hanya deskriptif? Apakah pembanding? Dan di sini fungsinya adalah menggambarkan hubungan antar variabel. Kemudian dasar penyusunan kerangka konsep, membedakan definisi kerangka konsep dengan kerangka operasional ya. Jadi berbeda. Jadi kalau kerangka operasional itu artinya proses jalannya penelitian. Jadi beda kerangka operasional. Kalau kerangka konsep itu tadi yang berisi variabel-variabel yang diteliti. Jadi jelas berbeda. Kalau kerangka operasional itu berarti kapan diambil data, data diambil di mana, setelah diambil mau diapain, itu kerangka operasional. Ya. Jadi langkah-langkah dalam aktivitas penelitian. Cara menyusun kerangka konseptual, mengumpulkan semua sumber dan menyeleksi penelitian yang telah dipublikasikan. Ini penting sekali. Dan memang biasanya kita arahkan juga penelitian internasional yang dipakai. Jadi nggak usah banyak-banyak untuk kerangka teorinya. Minimal 5 itu cukup untuk memperkuat ya sebenarnya. Bahkan ada yang pakai 1 pun kalau udah bisa menjelaskan tuh sudah oke sekali. Kemudian biasanya nanti dibuat dengan pemetaan teori. Jadi kalau saya pakai teori ini ada variabel ini. Jadi boleh nggak Bu kita menggunakan kerangka teori lebih daripada satu untuk satu penelitian? Boleh sekali. Jadi nanti kerangka konsep itu akan mengadop sebagian-sebagian dari kerangka teori itu boleh. Kemudian mengidentifikasi dan mendefinisikan semua variabel penelitian, mengkategorikan dalam kelompok, jadi mana variabel bebas, terikat, apakah ada variabel antara, apakah ada variabel pengganggu, atau justru ada variabel kovariat atau kontrol. Ini langkah untuk menyusun kerangka berpikir atau kerangka konsep. Yang pertama, memilih dan mendefinisikan konsep yang dimaksudkan. Ini juga nanti akan berguna ketika Anda membuat definisi operasional. Jadi Anda harus mendefinisikan konsep atau variabel yang Anda masukkan. Mengidentifikasi teori yang digunakan sebagai dasar penelitian ya. Jadi misalnya pemenuhan kebutuhan pada perawatan diri meliputi makan, minum, berpakaian, mandi, maka kita menggunakan teori OREM tentang self-care. Jadi mengidentifikasi dulu teori-teori yang ada. Selanjutnya menggambarkan hubungan antar variabel dengan garis yang memiliki arah. Jadi kalau garis tanpa arah nanti kita bingung. Ini menyebabkan apa, ini diakibatkan oleh apa, kita tidak akan tahu ya. Kemudian menggambarkan antar variabel dengan garis berarah dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Kemudian ada posisi yang dipertimbangkan, variabel A ditulis terlebih dahulu ya. Tanda dan simbol, kemudian apakah menggunakan garis putus-putus. Jadi kalau menggunakan garis putus-putus artinya variabel itu tidak diikutsertakan dalam penelitian. Selanjutnya ada keterangan di setiap tujuan penelitian, apakah ingin membuktikan hubungan, pengaruh, atau sebab akibat. Bagaimana menggunakan konseptual framework dalam penelitian? Jadi yang pertama adalah memilih teori atau model yang digunakan yang cocok dengan research question atau pertanyaan penelitian. Jadi ada contoh, jika klien dari berbeda budaya yang dilibatkan, maka teori transquarter of parsing yang digunakan. Jika stressor yang diteliti, maka Newman system model dapat digunakan ya. Jadi kita harus tahu apa sih yang diteliti. Oh anemia, oh misalnya angka kematian bayi, oh angka kematian ibu. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi itu, maka cari teorinya, cari basically-nya. Ini adalah contoh kerangka teori yang ada di buku yang saya punya. Jadi kalau misalnya Anda membutuhkan, siapa tahu nanti mau dipakai pada saat skripsi, Anda boleh hubungin saya, nanti akan saya kasih. Jadi di sini adalah faktor terkait dengan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, ya. Kemudian ini adalah hal-hal yang terkait dengan fertilitas. Ini sangat kompleks sekali. Jadi kemungkinan itu kita pada data sekunder itu ada nih data-data ini, tapi kan tidak semua. Nah, nanti ini dasar kerangka teori kita. Kemudian yang ada datanya di kita itu yang kita buat sebagai kerangka konsep. Dari saya itu terkait desain penelitian, semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.